Museum BI, berjumpa lagi di Museum BI Podcast bersama saya Jordan, edukator di Museum BI. Nah, sahabat Museum BI, minggu ini menarik banget nih pembahasannya, yaitu mengenai konservasi. Nah, kalau ngomongin konservasi, ini nggak bisa jauh-jauh dari kata koleksi ya. Jadi koleksi itu sendiri kalau bisa dibilang adalah hal yang sangat vital di museum, karena dari koleksi tersebut masyarakat bisa mendapatkan cerita ketika datang ke museum, bisa mendapatkan pengalaman yang bisa diceritakan kembali. Tidak terkecuali di Museum Bank Indonesia yang memiliki ratusan ribu koleksi yang tentunya sangat-sangat berperan dalam menceritakan sepak terjang Bank Indonesia dari masa ke masa. Nah, tentunya dari ratusan ribu koleksi yang ada di Museum Bank Indonesia tidak mudah untuk merawatnya. Dari sinilah Museum Bank Indonesia membutuhkan yang namanya konservator. Nah, kita akan kupas tuntas apa sih yang dilakukan oleh konservator di Museum Bank Indonesia, apa saja sih kendalanya selama merawat koleksi yang ada di Museum Bank Indonesia. Sudah hadir di studio podcast Museum BI, Kak Dina, untuk menceritakan kepada sahabat Museum BI. Apa kabar Kak Dina? Kabar baik, Kak Jordan, apa kabar? Oke, Kak Dina, kita seru banget nih, kita akan membahas mengenai konservasi yang ada di Museum Bank Indonesia. Tapi sebelum kita beranjak ke pertanyaan selanjutnya nih yang lebih jauh membahas konservasi, mungkin bisa diceritakan dulu ke sahabat Museum BI, konservasi itu apa sih dan apa yang dilakukan oleh Kak Dina sebagai konservator? Ya, oke Kak Jordan. Mungkin banyak juga ya di sini sahabat Museum BI yang belum terlalu familiar dengan istilah konservator. Jadi, konservator itu adalah petugas yang menangani koleksi, dia itu merawat koleksi dan memastikan koleksi itu dalam keadaan baik dan tidak mengalami kerusakan lebih lanjut. Jadi, tugas utama konservator itu yang pertama kita melakukan preservasi untuk jangka panjang. Caranya dengan kita melakukan langkah-langkah preventif supaya koleksi itu tidak mengalami kerusakan. Kemudian kita juga melakukan pemantauan rutin terhadap koleksi, baik itu yang ada di ruang pameran maupun yang ada di ruang penyimpanan. Selanjutnya kita juga melakukan pengembangan dan penelitian mengenai material koleksi dan juga teknik konservasi supaya kita bisa lebih memahami lagi mengenai koleksi itu. Konservator itu kan kalau bekerja seringkali bersentuhan langsung ya Pak dengan koleksi. Jadi kita juga melihat koleksi itu sampai ke level mikro dengan bantuan mikroskop. Setelah itu kita juga seringkali mengambil sampel untuk melihat material penyusun koleksi dan juga sampel dari sekitar koleksi supaya kita bisa mengenali lebih dekat lagi nih mengenai sifat-sifat dari faktor perusak koleksi. Oke. Kemudian kalau ada koleksi yang butuh perawatan, misalnya kita ambil contoh nih koleksi uang kertas yang sobek, itu akan kita lakukan mending atau penyambungan atau juga kita lakukan penguatan atau kita berikan support tergantung dari jenis kerusakan koleksi masing-masing. Kemudian kalau ada kerusakan akibat jamur dan karat aktif, itu juga kita lakukan tindakan dengan cepat, karena kalau kita tidak lakukan tindakan yang cepat itu akan menyebabkan koleksi menjadi lebih rusak lagi. Oke, jadi kurang lebih seperti itu sih Kak Jordan gambaran umum mengenai konservator. Wah, jadi prosesnya itu panjang banget ya Kak. Selain juga ada tindakan preventif supaya koleksi itu tidak rusak, juga ketika rusak itu juga ada teknik-teknik khusus untuk mengembalikan ke posisi semula. Iya, benar banget. Kemudian kita beranjak ke pertanyaan kedua nih. Gimana sih cara, khususnya ini di Museum BI ya, yang koleksinya ada ratusan ribu gitu, gimana cara merawat koleksi yang sebegitu banyaknya? Oke, jadi saat ada koleksi yang masuk di laboratorium untuk kita konservasi, hal pertama yang harus kita lakukan itu adalah kita melakukan pengamatan secara mendetail terhadap koleksi itu. Kita melakukan pengamatan dengan teliti menggunakan mikroskop, kemudian juga kita lakukan pengamatan dengan UV light. Nah, setelah itu kita membuat condition report, di mana di dalam condition report itu kita menuliskan deskripsi koleksinya, kemudian material penyusun koleksi, dan juga catatan terperinci mengenai kondisi visual dari koleksi itu. Nah, kalau ada kerusakan atau material yang baru, itu terlebih dahulu kita lakukan analisis. Kita cari literatur supaya kita bisa dapatkan informasi mengenai treatment konservasi apa saja sih yang sudah pernah dilakukan sebelumnya terhadap koleksi itu. Oke, sebelum melakukan tindakan apapun, kita biasanya mendokumentasikan setiap sudut dari koleksi itu. Gitu. Begitu juga
pada saat proses konservasi. Pada saat tahapan-tahapan konservasinya itu semuanya kita dokumentasikan. Ya, begitu juga pada saat setelah koleksinya itu selesai dikonservasi. Gitu. Kemudian kalau kita sudah punya dokumentasi dan catatan tertulis, selanjutnya yang kita lakukan adalah melakukan perencanaan mengenai bagaimana cara kita melakukan koleksi dan juga bahan konservan apa yang akan kita gunakan. Nah, contohnya saya ambil contoh untuk koleksi uang kertas atau uang logam nih. Sebelum kita mengerjakan itu, kita melakukan spot test. Jadi kita uji dengan bahan konservan di koleksi pada bagian yang tidak terlalu menonjol gitu ya. Kemudian kita amati reaksinya antara bahan konservan dengan koleksi di bawah mikroskop. Kalau memang aman, kita lanjutkan ke tindakan perawatan. Oke, jadi kurang lebih seperti itu sih Kak, proses decision making untuk menentukan konservasi dari koleksi. Lumayan panjang sih. Oke, jadi sebelum melakukan konservasi itu difoto dulu tadi ya kayak difoto dulu, ya, didokumentasikan. Ada before afternya gitu ceritanya maksudnya. Betul. Itu yang foto-foto itu Kak Dina juga apa ada orang lain lagi di museum? Iya, di Museum Bank Indonesia ini kita punya tim koleksi ya, jadi semuanya punya tugas masing-masing. Ada yang mendokumentasikan koleksi, ada yang mengkonservasi, ada juga registrasi dan lain sebagainya. Oke, jadi nggak cuma Kak Dina sendiri ya, tapi ada kerja tim. Iya, betul, kerja tim. Kita timnya banyak di sini. Baik. Kemudian ke pertanyaan ketiga nih Kak Dina. Kalau belakangan ini, saat-saat ini gitu, koleksi apa yang lagi Kak Dina kerjakan? Oke, saat ini kita sedang mengerjakan koin VOC Kak Jordan. Sebelumnya juga kita sudah menyelesaikan koleksi uang bong. Kalau mungkin Kak Jordan tahu, uang bong itu cukup unik ya. Jadi uang bong itu dibuat dari meriam-meriam yang sudah rusak, kemudian dicampurkan dengan timbal dan dibuat menjadi uang bong. Yang memang bentuknya itu tidak seperti uang konvensional zaman sekarang. Jadi dia ada yang persegi panjang, ada juga yang lingkaran tapi lebih tebal dan bagian pinggirnya itu tidak rata. Oh, kayak bopeng-bopeng gitu ya? Iya, tidak rata. Oke, jadi uang bong itu ya Kak Dina ya. Nah, terus kayak tadi kan sudah Kak Dina bilang gitu kalau misalnya ada uang-uang yang unik terbuat dari apa tadi? Dari meriam. Iya, dari meriam yang sudah rusak dileburkan kemudian dicampur dengan timbal. Oke, dari meriam yang sudah rusak. Nah, kalau misalnya faktor-faktor yang bisa merusak koleksi itu apa? Mungkin bisa diceritain ke sahabat museum BI. Iya, banyak faktor-faktor yang bisa menyebabkan kerusakan terhadap koleksi. Beberapa di antaranya itu misalnya cara handling kita. Jadi cara handling koleksi pada saat kita memindahkan koleksi, kemudian pada saat kita menyimpan koleksi, atau pada saat kita memamerkan koleksi. Kalau dilakukan dengan teknik yang tidak benar, tidak tepat gitu, itu akan menyebabkan kerusakan pada koleksi. Nah, selain itu juga faktor lingkungan seperti adanya polutan, kemudian temperatur atau kelembapan relatif yang tidak optimal, itu bisa mempercepat proses kerusakannya. Kemudian ada juga faktor biologis seperti jamur dan serangga, terutama pada koleksi yang bahan dasarnya itu terbuat dari material organik, contohnya uang kertas. Nah, ada satu lagi nih Kak Jordan, faktor yang mempengaruhi kerusakan koleksi yaitu cahaya. Jadi itu kenapa kalau kita perhatikan ya di museum itu setting cahayanya itu cenderung lebih redup dibandingkan misalnya di mall-mall yang cenderung terang benderang gitu ya. Karena biasanya di museum itu sudah diterapkan special lighting. Jadi lampunya juga sudah banyak yang LED, di mana kita ketahui kalau LED itu kan dia menghasilkan sedikit cahaya ultraviolet atau bahkan tidak ada sama sekali. Kemudian juga perancangan pencahayaan di museum itu tentunya sudah dipikirkan baik itu dari sisi visual tata pamer maupun juga dari keamanan koleksi supaya tidak membuat koleksi menjadi rusak. Nah, kalau sahabat Museum BI pernah ikut virtual tour nih, atau pernah datang langsung ke Museum BI sebelum pandemi, kalau diperhatikan ruang numismatik itu kan agak redup ya, Kak Dina ya. Itu apakah karena alasan tadi untuk menjaga koleksi-koleksi yang ada di dalamnya? Iya, betul Kak Jordan. Itu salah satunya karena untuk menjaga supaya koleksinya itu tidak rusak. Karena kita punya banyak koleksi uang kertas yang sangat sensitif terhadap cahaya. Dan juga kan ada beberapa museum yang menerapkan peraturan tidak boleh foto menggunakan flash. Ya. Itu juga salah satu pertimbangannya. Baik Kak Dina, kita menuju ke pertanyaan terakhir nih. Ini personal Kak Dina,
yang mana koleksi yang menjadi favorit di Museum Bank Indonesia dari sekian banyak yang ada di sini? Ya, menurut saya semua koleksi itu unik ya, karena dia punya menyimpan ceritanya masing-masing dari tiap koleksi. Tapi ada sih beberapa yang menurut saya menarik, selain daripada bentuknya yang unik atau dari desainnya yang cantik ya, tapi juga karena cerita-cerita yang terkandung di dalam koleksi itu. Yang pertama yang menurut saya menarik itu adalah uang token. Uang token? Jadi uang token itu banyak jenisnya. Zaman kolonial dulu tuh, perusahaan perkebunan dan pertambangan itu menerbitkan di berbagai daerah itu menerbitkan uang-uang token masing-masing. Itu ada yang di Jawa, di Sumatera, di Kalimantan, ataupun di Bacan Ternate. Nah, uang token ini unik Kak, karena hak edarnya itu sangat sempit, hanya di wilayah-wilayah di mana uang token itu diterbitkan. Di luar wilayah itu uang token itu nggak ada nilainya sama sekali gitu. Jadi menarik dari suatu koleksi itu kita bisa mempelajari nilai sosial dan ekonomi pada saat uang tersebut diterbitkan. Nah selanjutnya koleksi yang menarik juga, yang nggak kalah menarik juga nih, kita punya koleksi uang kertas Netherlands New Guinea. Jadi selain karena desainnya itu menurut saya cantik ya, jadi di bagian depannya itu ada potret dari Ratu Wilhelmina, kemudian juga ada burung kasuari khas Irian Barat. Itu juga cerita di baliknya itu menarik Kak Jordan. Jadi pada masa ekonomi terpimpin itu kondisinya sedang memanas nih antara Belanda dan Indonesia, karena pasca 1 tahun setelah konferensi meja bundar itu Belanda belum juga menepati janjinya gitu untuk mengembalikan Irian Barat ke Indonesia. Malah mereka menerbitkan uang Netherlands New Guinea ini sebagai alat pembayaran perekonomian dari pihak mereka. Iya betul, di Irian Barat. Nah itu tentunya menimbulkan reaksi dari pihak Indonesianya ya. Jadi Indonesia itu dengan perjuangan Trikora dan juga dengan bantuan dari salah satu badan PBB itu akhirnya berhasil merebut kembali Irian Barat. Dan bahkan setelah itu Indonesia segera mengeluarkan uang kertas dan uang logam seri khusus Soekarno Irian Barat. Nah, jadi kabar baiknya juga nih Kak Jordan, jadi tahun ini kita menambahkan, melengkapi beberapa koleksi kita yang ada di ruang pamer numismatik. Salah satunya itu adalah koleksi Netherlands New Guinea yang tadi sudah saya ceritakan. Selain itu juga kita melengkapi koleksi kita, koleksi komemoratif, juga koleksi Kun Merkurius, koleksi uang wayang, dan lain sebagainya. Menarik banget, jadi nanti kalau MBI atau Museum BI ini udah buka gitu ya, bisa melihat koleksi baru yang ada di ruang numismatik ya Kak Dina. Iya, betul banget. Biasa. Baiklah, sahabat Museum BI, kita sudah belajar banyak nih, belajar hal baru terkait dengan konservasi langsung nih dari konservator Museum Bank Indonesia. Gitu. Terima kasih Kak Dina. Sama-sama, terima kasih. Semoga bermanfaat. Hadir di studio podcast Museum BI. Nah, Kak Dina, untuk menutup podcast minggu ini, saya mau kasih pantun nih. Waduh, boleh-boleh. Berbagi kasih menyenangkan hati. Bawa jamu untuk teman sedivisi. Mantap. Terima kasih telah nonton podcast MBI. Sampai bertemu podcast selanjutnya di Museum BI.